Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat datang di channel Pejuang P3K. Saya Alika dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi, ujian dan pembahasan soal P3K. Simak sampai akhir ya. Check it out. Pembahasan paket 2 pengawas koperasi. Soal nomor 1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, SHU koperasi digunakan untuk A. Dana darurat, B. Dana cadangan, C. Jasa untuk pengurus, D. Dana usaha, E. Keperluan perawatan koperasi. Jawabannya B. Dana cadangan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, SHU koperasi digunakan untuk dana cadangan, jasa untuk anggota, dana pendidikan, dan keperluan lain-lain. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip koperasi adalah A. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. B. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. C. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. D. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. E. SHU anggota dibayar secara tunai. Jawabannya D. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Prinsip SHU yang diilhami dari prinsip koperasi dengan asas keadilan, demokrasi, transparansi ada 4 yaitu 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. 4. SHU anggota dibayar secara tunai. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, permodalan koperasi dibagi menjadi 2 yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut ini jenis permodalan sendiri kecuali A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan sukarela, D. Dana cadangan, E. Hibah. Jawabannya C. Simpanan sukarela. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, permodalan koperasi dibagi menjadi 2 yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut ini adalah jenis permodalan sendiri: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan langkah dalam pendirian koperasi kecuali A. Mengadakan pertemuan rutin, B. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan, C. Menghubungi kantor departemen koperasi setempat, D. Mengadakan rapat pembentukan koperasi, E. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Jawabannya A. Mengadakan pertemuan rutin. Berikut ini merupakan langkah dalam pendirian koperasi: mengadakan pertemuan pendahuluan, mengadakan penelitian mengenai lingkungan, menghubungi kantor departemen koperasi setempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengadakan rapat pembentukan koperasi, dan mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Soal nomor 5. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, anggaran dasar koperasi minimal harus mencantumkan hal berikut, kecuali A. Daftar nama pendiri, B. Nama dan tempat kedudukan koperasi, C. Maksud, tujuan, dan bidang usaha koperasi, D. Daftar investor, E. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan pembagian SHU. Jawabannya D. Daftar investor. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,
Anggaran dasar koperasi minimal harus mencantumkan hal berikut: daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud, tujuan, dan bidang usaha koperasi, dan ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan dan pembagian SHU. Soal nomor 6. Seorang anggota A mempunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah 175.000. Sedangkan total simpanan yang dihimpun dari seluruh anggota koperasi sebesar 35 juta. Diketahui SHU total koperasi tersebut sebesar 12 juta dan persentase jasa modal sesuai anggaran dasar koperasi adalah 20%. Berapakah pembagian SHU yang diterima oleh anggota A tersebut? A. 150.000, B. 12.000, C. 15.000, D. 125.000, E. 10.000. Jawabannya B. 12.000. Anggota tersebut karena hanya memiliki simpanan pokok dan wajib saja, hanya berhak menerima SHU dari jasa modal. Pembagian SHU untuk jasa modal total dari koperasi tersebut adalah 20% kali total SHU, yaitu 20% kali 12.000, jadi 2.400.000. Jasa modal yang diterima oleh anggota tersebut adalah jumlah simpanan A atau jumlah simpanan seluruh anggota dikali 2.400.000. Jadi 175.000 atau 35 juta dikali 2.400.000 itu sama dengan 12.000. Soal nomor 7. Berikut merupakan tugas pengawas koperasi adalah A. Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan, B. Melakukan penelitian terhadap catatan koperasi, C. Mengevaluasi kinerja pengurus koperasi, D. Menghentikan karyawan koperasi. Jawabannya A. Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Yang termasuk tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Sedangkan wewenang koperasi adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di koperasi, termasuk akuntansi koperasi, dan meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu. Soal nomor 8. Tugas dan wewenang rapat anggota adalah A. Membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB tahun buku berikutnya. B. Membahas dan menetapkan ADART atau pembubaran koperasi. C. Memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas. D. Memelihara kekayaan koperasi. E. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Jawabannya D. Memelihara kekayaan koperasi. Soal nomor 9. Siapakah tokoh yang mengarang buku yang berjudul The Cooperative Movement and Some of Its Problem? A. Profesor Ewell Paul Roy, Ph.D. B. Leon Garayon, C. Paul Oman, D. Paul Hubert Kesselman, E. Draheim. Jawabannya D. Paul Hubert Kesselman. Soal nomor 10. Siapa saja yang berhak mendapatkan SHU? A. Ketua koperasi, B. Customer, C. Anggota koperasi, D. Pengawas, E. Bendahara. Jawabannya anggota koperasi. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan partisipasi modal adalah A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan usaha, D. Simpanan anggota, E. Piutang para anggota koperasi. Jawabannya C. Piutang para anggota koperasi. Soal nomor 12. Di dalam ADART koperasi telah menentukan SHU. Berapakah dana untuk cadangan SHU pada umumnya? A. 20%,
B. 40%, C. 50%, D. 10%, E. 30%. Jawabannya B. 40%. Soal nomor 13. Hak para anggota koperasi adalah A. Menerima bagian dari SHU. B. Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita koperasi. C. Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian. D. Melunasi simpanan yang dipinjam yang telah ditentukan. E. Aktif dalam proses usaha koperasi. Jawabannya A. Menerima bagian SHU. Soal nomor 14. Manakah yang merupakan perumusan SHU per anggota? A. SHU-A sama dengan JUA plus JMA. B. SHU-A sama dengan JUA kali JMA. C. SHU-A sama dengan JMA min JUA. D. SHU-A sama dengan JMA min SHU-PA. SHU-A sama dengan SHU-PA min JUA. Jawabannya A. SHU-A sama dengan JUA plus JMA. Soal nomor 15. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip koperasi adalah A. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. B. SHU anggota adalah jasa dari odel dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. C. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. D. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. E. SHU anggota dibayar secara tunai. Jawabannya C. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Soal nomor 16. Undang-undang yang mengatur sisa hasil usaha atau SHU diatur dalam pasal A. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. B. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. C. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. D. Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1986. E. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992. Jawabannya B. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Soal nomor 17. Kewajiban para anggota koperasi adalah menuntut diadakannya RA berdasar ADART. B. Menerima bagian dari SHU. C. Pengawasan jalannya koperasi. D. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau badan nasihat. E. Mengamalkan asas, landasan, dan sendi koperasi. Jawabannya E. Mengamalkan asas, landasan, dan sendi koperasi. Soal nomor 18. Di bawah ini yang merupakan informasi dasar SHU adalah A. Jasa usaha anggota. B. Bagian presentasi SHU anggota. C. Modal sendiri. D. Transaksi anggota. E. ADART koperasi. Jawabannya B. Bagian presentasi SHU anggota. Soal nomor 19. Omset atau volume usaha pada umumnya dihitung pada saat A. Rapat anggota koperasi. B. Pembagian SHU per anggota. C. Perhitungan neraca atau laporan laba rugi. D. Periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. E. Awal tahun buku yang bersangkutan. Jawabannya D. Periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Soal nomor 20. Berikut ini yang tidak ada dalam perangkat organisasi manajemen adalah A. Perencanaan. B. Komunikasi. C. Pengarahan. D. Pengorganisasian. E. Pengawasan.
Jawabannya B. Komunikasi. Soal nomor 21. Menurut Leon Garayon dan Paul Aumont, fungsi pengurus adalah A. Memimpin organisasi dan usaha koperasi. B. Menyelenggarakan pembukuan keuangan. C. Mengembangkan usaha efisiensi dan profesionalitas. D. Pusat pengambilan keputusan tertinggi. E. Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan. Jawabannya D. Pusat pengambilan keputusan tertinggi. Soal nomor 22. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang termasuk perangkat organisasi koperasi adalah A. Anggota, B. Manajer, C. Karyawan, D. Pemilik koperasi, E. Rapat anggota. Jawabannya A. Anggota. Soal nomor 23. Syarat-syarat menjadi pengawas adalah A. Mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. B. Dapat dipercaya. C. Tidak mampu menjalankan organisasi koperasi dengan baik. D. Dapat memimpin anggota secara otoriter. E. Tidak mampu memberikan saran-saran dan pendapatnya. Jawabannya A. Mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Soal nomor 24. Berikut ini yang termasuk unsur sosial dalam koperasi adalah A. Setiap anggota koperasi mendapatkan SHU yang sama rata. B. Bekerja secara individual. C. Menjaga berkesinambungannya organisasi koperasi. D. Kesukarelaan dalam keanggotaan. E. Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan koperasi. Jawabannya D. Kesukarelaan dalam anggota. Soal nomor 25. Pendekatan sistem koperasi menurut Durkheim adalah A. Pendekatan neoklasik. B. Pendekatan sosiologi. C. Pendekatan neoliberalisme. D. Pendekatan teoritis. E. Pendekatan kooperatif. Jawabannya B. Pendekatan sosiologi. Soal nomor 26. Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai A. Sosioteknis. B. Sosioteknologi sistem. C. Kooperatif kombin. D. Pelaksanaan dalam keseluruhan yang kompleks. E. Sistem information technology. Jawabannya B. Sosioteknologi sistem. Soal nomor 27. Berikut ini dimensi struktural dari kooperatif kombin, kecuali A. Konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar pengembangan lebih lanjut. B. Sifat-sifat dari anggota. C. Intensitas kerjasama. D. Stabilitas kerjasama. E. Koordinasi suatu sistem. Jawabannya E. Koordinasi suatu sistem. Baik, itu cakupan materi atau paket-paket soal yang ada di paket 2 pengawas koperasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.